lagi. Apakah semuanya sudah lengkap? Kelompok 3, tolong disiapkan untuk memaparkan hasil diskusi dan observasi ya. Baik, Ibu. Bisa segera dimulai. Baik, Bu. Star punten buat share screen Kai. Ibu langsung dimulai aja ya, Bu. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur yang telah mempersilahkan kelompok 3 untuk memaparkan mengenai penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi. Nah, mungkin langsung saja. Jadi, kita menemukan penyakit gitu ya. Penemuan penyakit ini nih diwakilkan oleh kelompok kami ya, yang bernama Hardiansah gitu. Nah, jadi beliau itu melakukan proses pencariannya itu dilakukan di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, jadi adapun proses pencarian penyakit hawar daun gitu ya. Jadi pertama itu kita melakukan observasi gitu ya. Nah, proses observasi ini nih dilakukan di salah satu lahan sawah di Desa Cikunir. Terus selanjutnya itu ada identifikasi dan analisis gitu ya. Nah, identifikasi ini nih dilakukan dengan fokus yaitu mencari helai daun yang terkena penyakit hawar daun dan membandingkan dengan literatur yang tersedia gitu. Jadi gambar di samping itu tuh hasil dari penemuan di lapangan gitu ya. Dan kita bandingkan gitu dengan literatur yang ada kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada penyebab penyakit gitu. Jadi pada awalnya gitu ya, penyakit hawar daun ini nih dinamai penyakit kresek gitu ya. Dan penyakit hawar daun disebabkan oleh bakteri Xanthomonas odysseae. Bakteri ini nih menginfeksi tanaman padi bagian daun melalui luka daun ataupun melalui lubang alami yaitu stomata yang merusak klorofil daun. Nah, sehingga terjadinya penurunan kemampuan fotosintesis. Terus penyakit ini juga pada fase generatif gitu ya, akan mempengaruhi proses pengisian gabah sehingga dalam proses pengisian tersebut kurang sempurna gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada gejala penyakit hawar daun yang akan disampaikan oleh Sekar Kinasih. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan gejala penyakit hawar daun pada tanaman padi. Nah, mungkin langsung saja gejala penyakit hawar daun ini pada awalnya itu akan berupa kebasahan yang warnanya itu keabu-abuan pada satu ataupun kedua sisi helai daun. Nah, biasanya itu dimulai dari pucuk daun ataupun beberapa sentimeter dari pucuk daun. Nah, kemudian bercak tersebut itu akan terus berkembang, meluas ke ujung dan juga pangkal daun dan akan terus melebar. Nah, lalu bagian daun yang terinfeksi tersebut itu berwarna hijau keabu-abuan dan daunnya itu akan agak menggulung. Nah, kemudian daun tersebut mengering dan warnanya akan berubah menjadi abu-abu keputihan. Lalu pada tanaman padi yang rentan itu gejalanya tersebut akan terus berkembang gitu ya, akan terus berkembang dan hingga seluruh daun tersebut itu akan menjadi kering dan juga kadang-kadang akan sampai menjadi pelepah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar Kinasih atas penjelasannya gitu ya. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai pengendalian penyakit hawar daun oleh Hardiansah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang pengendalian penyakit hawar daun. Untuk yang pertama yaitu, mohon maaf di sini salah ketik ya. Di sini ya seharusnya penanaman. Itu penanaman benih dan bibit yang sehat. Itu benih yang terhindar dari penyakit gitu. Terus juga yang sudah disterilkan.
Kemudian yang kedua cara tanam. Nah, dari sini yang dimaksudnya itu pengaturan jarak tanam. Nah, pertanaman yang terlalu rapat akan menciptakan kondisi lingkungan terutama suhu, kelembapan, dan aerasi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan penyakit. Pada tanaman yang rapat akan mempermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan penyakit hawar daun bakteri, tanam dianjurkan dengan sistem legowo dan pengairan secara berselang. Sistem tersebut akan mengurangi kelembapan di sekitar kanopi pertanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi, dan gesekan daun antar tanaman sebagai media penularan patogen. Yang ketiga yaitu pemupukan, yaitu pemupukan secara berimbang, yaitu tidak lebih, yaitu tidak pemupukan unsur N yang tidak berlebihan. Nah, diimbangi dengan unsur K yaitu untuk memperkuat daun gitu. Kemudian dengan sanitasi lingkungan. Nah, mengingat patogen dapat bertahan pada inang alternatif dan sisa-sisa tanaman, maka sanitasi lingkungan sawah dengan menjaga kebersihan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan. Nah, untuk yang kelima yaitu pencegahan. Nah, untuk pencegahannya sendiri yaitu menggunakan varietas yang tahan terhadap penyakit HBD, itu hawar daun bakteri. Pencegahan penyebaran penyakit perlu dilakukan dengan cara antara lain tidak menanam benih yang berasal dari tanaman yang terjangkit penyakit, mencegah terjadinya infeksi bibit melalui luka dengan tidak melakukan pemotongan bibit, dan menghindarkan pertanaman dari naungan. Penyakit penyebar melalui kontak langsung antara daun sehat dan daun yang sakit. Oleh karena itu, apabila bibit sudah terinfeksi, sebaiknya tidak ditanam gitu. Kemudian itu penanaman varietas tahan, yaitu seperti pada varietas Inpari 1, Inpari 4, Inpari 5, Inpari 6. Kemudian ada juga varietas Angke, Conde. Kemudian ada juga dari IR64. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hardiansyah atas penjelasannya gitu ya. Kita mengambil materi itu yang bersumber dari yang mana ditulis oleh Pak Sudir ya, Pak Sudir dengan judul jurnalnya yaitu Epidemiologi, Fototype, dan Strategi Pengendalian Penyakit Hawar Daun Bakteri pada Tanaman Padi gitu. Nah, next, Tai. Nah, selanjutnya itu ada dokumentasi gitu ya, yang akan dijelaskan oleh Sekar Kinasi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, mungkin ini beberapa dokumentasi hasil dari diskusi dan juga hasil dari observasi kelompok kami. Nah, pada awalnya itu kelompok kami gitu diwakilkan oleh Saudara Hardi melakukan observasi di Desa Cikunir. Nah, ini itu tanaman padi yang terkena penyakit hawar daun gitu. Nah, lalu kami mengerucut gitu ya, langsung fokus ke mencari helai daunnya yang terkena hawar daun. Nah, ini juga tanaman padi yang terkena, lalu ini juga helai daun yang terkena penyakit hawar daun. Nah, mungkin ini ada dua dokumentasi kami yang sedang diskusi gitu ya, diskusi sambil mengerjakan di aplikasi Canva gitu. Ini pada saat kami diskusi di Gimit dan juga saat kami mengerjakan di aplikasi Canva. Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar Kinasi atas penjelasannya. Mungkin sesi pemaparan materi sudah selesai. Kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi gitu ya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan gitu. Bisa langsung raise hand atau enggak langsung speak up. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Baik, saya persilahkan kepada Zikri Gunawan. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Izin bertanya ya, tadi itu kan dalam salah satu pengendalian itu bisa ditanamkan sistem jejar legowo gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait sistem jejar legowo yang tipe mana gitu yang memang paling optimal untuk diterapkan dalam hal pengendalian daripada penyakit tersebut gitu, dan apa alasannya gitu menyebutkan sistem tersebut yang paling optimal gitu. Terus itu buat yang di pengendalian juga itu kan apa, nomor satunya itu pemanasannya benih dan bibit yang sehat gitu. Nah, di sini saya bertanya terkait bagaimana sih cara pemilihan benih ataupun bibitan yang sehat gitu. Barangkali itu. Terima kasih. Barangkali dari teman-teman kelompok 3 ada yang ingin menjawab atau menyanggah, silakan. Baik, izin menjawab. Iya, silakan Hardi. Nah, terkait dengan sistem jejar legowo yang baik itu yang seperti apa? Mungkin dari yang paling baik itu, menurut saya itu yang dengan sistem tanam jejar legowo 2:1, yaitu karena dari 2:1 itu juga lebih jarang gitu tanamannya, tidak terlalu rapat juga gitu. Nah, terkait dengan pemilihan bibit yang baik dan sehat itu gimana? Nah, pemilihannya yaitu sebaiknya dari benih yang terdahulu itu yang sudah ada penyakitnya tidak dipilih kembali untuk ditanam. Nah, bisa juga dengan menggunakan bakterisida gitu. Penyemprotan bakterisida gitu. Mungkin segitu, apakah cukup? Bagaimana? Izin menambahkan dulu nggak? Oh, boleh Sekar, silahkan. Oke, mungkin tadi mau menambahkan gitu ya dari Hardi, mungkin tadi kata Zikri gitu, kenapa gitu ya, apa sih tanam jajar legowo itu dirasa baik atau dirasa efektif gitu ya. Nah, karena kan tanam jajar legowo itu kata Hardi juga tadi kan ada perbandingan 2:1 gitu ya. Jadi jarak tanamnya itu kayak 2 baris terus diselang 1 baris enggak, terus 2 baris ditanam lagi. Nah, kenapa dirasa baik? Karena memang ketika jarak tanamnya itu teratur gitu ya, tidak terlalu berdekatan, itu penyebaran penyakit itu bisa diminimalisir gitu. Jadi ketika tanaman padi kalau ditanamnya itu terlalu dekat, nah maka apa sih kemungkinan gitu ya, kemungkinan penyakitnya itu tersebar itu sangat mudah gitu. Tapi dengan jajar legowo itu bisa diminimalisir gitu penyebaran penyakitnya. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sekar atas penjelasannya. Bagaimana Zikri? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang puas? Ya, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Cukup. Baik, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali, saya persilahkan. Iya, silahkan Diana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin perkenalan dulu, saya Diana Rosdiana, mungkin perwakilan dari kelompok 1. Nah, mungkin izin bertanya kepada izin bertanya kepada kelompok 3 mengenai bakteri Xanthomonas aeruginosa ini tuh
ya penyebab hawar daun ini tuh menyerang pada tanaman padi itu pada fase apa, atau pada semua fase pertumbuhan pada tanaman padi, atau ada fase-fase tertentu yang memang rentan padi itu terkena dari bakteri ini. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Iya baik Diana. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Jadi tanaman padi itu ya bisa terserang penyakit hawar daun yang disebabkan oleh Xanthomonas odysseae itu tuh pada semua fase gitu, pada semua fase pertumbuhan gitu, mulai dari persemaian sampai panen gitu. Nah terus juga bisa juga ya tadi kan disebutkan gitu ya, pada fase generatif juga bisa terserang gitu. Nah pada fase generatif ini juga bisa menyebabkan yang mana proses pengisian GABA itu tidak sempurna kayak gitu. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Baik, terima kasih Sekar atas konfirmasinya. Bagaimana Diana? Apakah jawabannya puas? Oke, siap. Makasih Diana. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Bisa langsung open mic, kalau nggak raise hand. Iya, silahkan Zikri. Ya, izin bertanya ya. Mungkin kelompok 3 itu kan udah survei gitu di salah satu tempat. Di sini saya cuma penasaran aja gitu. Di dalam sebuah lahan padi itu biasanya kan ada beberapa penyakit yang memang yang suka timbul gitu. Nah, selain penyakit daripada klasik ini, apakah ada lagi gitu penyakit yang timbul di lahan tersebut gitu? Oke, siap Zikri. Makasih atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa dijawab oleh Hardiansah ya, karena Hardiansah langsung meninjau langsung di lapangan gitu. Bagaimana Hardi? Apakah ada penyakit lain selain dari penyakit kresek di lahan sawah yang Hardi survei gitu? Baik, izin menjawab. Untuk yang saya survei sendiri itu kebanyakan itu penyakit kresek ya. Paling ada juga dari hama itu seperti walang sangit itu. Jadi gabahnya itu pada menghitam gitu. Jadi pada kosong itu paling gitu. Gak ada sih, gak ada penyakit yang lain. Setahu saya mah itu. Bagaimana Zikri untuk jawabannya? Iya, cukup Silvi. Terima kasih atas jawabannya. Oke, siap-siap Hardi. Zikri. Bagaimana dari yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya yang nanya. Boleh? Ibu moderator? Oh iya Ibu, silahkan. Dari berdasarkan hasil observasi kemarin, apakah ada kendala, baik itu saat melakukan observasi, kemudian identifikasi, dan juga menentukan jenis OPT yang menjadi penyebab penyakit tersebut. Terima kasih.
Mungkin dari saya terlebih dahulu ya Ibu, izin menjawab gitu ya Bu. Tadinya yang mau observasi itu dilakukan oleh 2 orang ya Bu, oleh saya sendiri dan Hardiansah gitu ya Bu. Karena waktu saya pulang ke kampung gitu ya Bu, ternyata setelah saya keliling-keliling desa gitu ya Bu, ternyata tidak menemukan gitu Bu, tidak menemukan dari penyakit kresek tersebut. Nah, hal tersebut tuh karena gitu ya Bu, di desa saya sama di desa sebelah tuh itu tuh baru melakukan penanaman gitu Bu. Jadi kisaran baru semingguan gitu Bu melakukan penanaman. Jadi di situ saya kesulitan buat mencari dari penyakit kresek tersebut kayak gitu Bu. Terus mungkin dari yang lain ada yang ingin ditambahkan? Mau izin menambahkan mungkin ya Bu. Nah, kalau dari saya pribadi kesulitannya itu kan karena udah pulang ke kampung masing-masing juga gitu. Jadi apa sih proses diskusi dan juga observasinya juga jadi kurang maksimal gitu kan. Kalau misalnya ada di satu tempat yang sama mah kita bisa cari bareng-bareng. Nah, karena mungkin terkendala jarak dan juga sudah pulang ke kampung masing-masing, jadi hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja gitu langsung ke lapangannya gitu. Nah, untuk diskusi juga hanya bisa dilakukan di WA group dan juga di Meet gitu Bu, tidak bisa diskusi langsung seperti pada saat pertemuan pertama gitu di kampus ataupun mungkin di kosan atau di rumah salah satu dari kami gitu. Mungkin itu kesulitannya Bu. Bagaimana dari Hardi barangkali memiliki kesulitan gitu ketika observasi Hardi? Untuk dari saya sendiri itu kesulitannya yaitu cuacanya kadang suka hujan gitu. Nah, saya jadi nunggunya itu kelamaan, nunggu hujan reda dulu gitu. Terus juga saya kelupaan gitu untuk tidak mendokumentasikan tentang saya sendiri gitu, tidak melibatkan saya sendiri untuk dipoto gitu. Mungkin segitu dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi terlepas dari kendala yang tadi disebutkan, semuanya melakukannya dengan baik ya. Terima kasih atas kerja kerasnya dan kerjasama yang baik di antara baik di dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok. Dan selanjutnya silakan untuk memaparkan kesimpulan hasil dari observasi, identifikasi, kemudian diskusi hari ini. Baik Ibu, baik di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi tadi. Nah, jadi teman kelompok kami itu menemukan penyakit kresek atau hawar daun bakteri atau HDB gitu ya di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, hawar daun ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas odysseae. Untuk pengendalian dari hawar daun ini yaitu bisa dilakukan secara terpadu gitu ya dengan penanaman varietas tahan. Namun salah satunya yaitu dengan penanaman varietas tahan terhadap penyakit hawar daun ini. Nah, namun dalam penanaman varietas tahan ini harus dihindari gitu ya. Dihindari dalam artian jadi kayak penanaman satu jenis varietas secara jangka panjang harus dihindari gitu karena akan memacu terbentuknya patotype baru yang lebih virulen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok 3 mohon maaf gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil observasi, kemudian berdiskusi dengan semua anggota timnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan saya tutup untuk seluruh rangkaian pertemuan dari mulai pertemuan pertama sampai hari ini. Dan, seperti yang saya minta tadi untuk setiap orang untuk membuat masing-masing 5 pertanyaan berikut jawabannya. Nanti bisa dikirimkan melalui WA Group. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.